Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan mereview jurnal dengan judul Peran 25 OHD3 dan RNA sirkular dalam diagnosis dini diabetes mellitus gestasional. Nah, tujuan dari jurnal ini untuk mengeksplorasi hubungan antara 25 OHD3 dan RNA sirkuler atau RNA dalam diagnosis dini diabetes mellitus gestasional atau yang bisa disebut dengan GDM, dan untuk menyaring pendana biologis untuk prediksi awal GDM. Nah, pendahuluannya, jadi diabetes mellitus gestasional atau GDM ini adalah gangguan metabolisme yang umumnya didiagnosis pada trimester kedua atau ketiga kehamilan. Insiden GDM ini bervariasi di antara negara dan wilayah, dan GDM ini mempengaruhi 1-30% kehamilan dengan prevalensi tertinggi di Afrika, Asia, dan India. GDM dikaitkan dengan hasil kehamilan yang serius dan merugikan, termasuk preeklamsia, diabetes mellitus tipe 2, dan resiko jangka panjang terkena sindrom metabolik. Selain itu, pasien GDM ini memiliki hasil janin yang abnormal seperti makrosima yang berhubungan dengan distosia bahu, sindrom gangguan pernapasan bayi, dan hipoglikemia neonatal. Ketika didiagnosis pada trimester kedua kehamilan, GDM dapat mempengaruhi pertumbuhan janin. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengidentifikasi biomarker prediktif untuk didiagnosis dini GDM. Nah, studi epidemiologi telah menunjukkan bahwa hasil obesitas berat, usia ibu yang lebih tua, dan riwayat keluarga dengan diabetes tipe 2 berhubungan dengan risiko tinggi GDM. Laporan terbaru menunjukkan bahwa kekurangan vitamin D juga merupakan faktor risiko GDM. Vitamin D penting selama tahap perkembangan janin yang cepat, terutama selama pengapuran tulang pada akhir kehamilan. Nah, vitamin D ini merupakan vitamin esensial bagi tubuh manusia dan terutama terlibat dalam pengaturan metabolisme kalsium dan fosfor, metabolisme glukosa, dan fungsi kekebalan tubuh dalam bentuk 25-OH-D3. Sebuah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kekurangan vitamin D dikaitkan dengan risiko GDM yang lebih tinggi. Wanita hamil dengan defisiensi vitamin D persisten dengan umur kehamilan 10-14 dan 15-26 minggu memiliki resiko 4,46 kali lipat lebih tinggi untuk terkena GDM dibandingkan dengan wanita hamil dengan kadar vitamin D yang cukup. Nah, suplementasi vitamin D dilaporkan dapat memperbaiki profil metabolik, biomarker stres oksidatif, dan inflamasi pada pasien tanpa GDM. Namun patogenesis spesifik defisiensi 25-OH-D3 pada GDM masih belum jelas. Nah, RNA sirkuler terdiri dari kelas endoge kecil yang baru-baru ini diidentifikasi RNA yang telah menunjukkan potensi dalam diagnosis dan pengobatan klinis. Nah, RNA sirkuler ini dikategorikan sebagai RNA sirkuler non-kode dan pengkode, dan telah muncul sebagai pengatur penting dari ekspresi gen pada beberapa patologi terkait penyakit, termasuk gangguan neurologis, tumor, gangguan kardiovaskular, diabetes, dan osteoartritis.
RNA sirkuler terjadi sebagai loop kontinu yang tertutup secara kovalen dengan ujung 3 aksen dan 5 aksen yang bergabung secara kovalen yang dibentuk oleh peristiwa penyambungan balik. Nah, RNA sirkuler dicirikan oleh kelimpahannya yang tinggi, struktur yang stabil, dan ekspresi yang tinggi pada jaringan tertentu. Ekspresi RNA sirkuler yang tidak terregulasi sebelumnya telah dilaporkan pada GDM, namun hanya sedikit yang diketahui tentang mekanisme biologis RNA sirkuler pada GDM. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara RNA sirkuler dan 25-OH-D3 dalam diagnosis awal GDM dan untuk mengidentifikasi penanda biologis potensial untuk prediksi awal GDM. Selanjutnya itu ada metode. Jadi dari sebuah studi kohort dilakukan dengan menggunakan sampel dan data yang dikumpulkan dari wanita hamil yang terdaftar di Rumah Sakit Li Huili di Cina antara April 2018 dan Januari 2020. Kemudian pasien yang digunakan itu pasien dengan sindrom metabolik, diabetes mellitus, hipertensi, penyakit kardiovaskular, gangguan tiroid, penyakit hematologi dan sindrom ovarium polikistik sebelum kehamilan, serta infeksi kehamilan kembar tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Kemudian dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada komponen 4 sirkular RNA dipilih sebagai biomarker potensial, di mana RNA total diisolasi dari serum menggunakan reagen Trizol LS. Kemudian analisis PCR real time dilakukan dengan dua cara guna untuk membandingkan ekspresi sirkular RNA antara kedua kelompok. Kemudian komponen kedua yaitu reaksi rantai polimerase transkripase terbalik kuantitatif digunakan untuk mengukur konsentrasinya dalam serum dan untuk menganalisis korelasinya dengan 25-OH-D3. Selanjutnya itu metode yang digunakan yaitu uji korelasi Pearson digunakan untuk menilai korelasi antara 25-OH-D3, sirkular RNA, dan berbagai variabel klinis. Kemudian disimpulkan bahwa area di bawah kurva karakteristik kooperasi penerima atau ROC digunakan untuk menilai nilai diagnostik sirkular RNA dan 25-OH-D3 pada tahap kehamilan. Hasil dari jurnal ini adalah kaitan berat badan, indeks massa tubuh atau BMI, trigliserida, kolesterol total, kolesterol, lipoprotein densitas tinggi atau HDL-C dan 25-OH-D3 ditemukan sebagai faktor resiko GDM. Kadar 25-OH-D3 berkorelasi secara signifikan dengan HDL-C dengan koefisien korelasi sebesar 0,298 atau P kurang dari 0,05. Ekspresi HSA sirkular 0003218 dan 0007430 dan 000
0006260 tidak menunjukkan ekspresi diferensial antar kedua kelompok. Selain itu, tingkat HSA SIR 000318 berkorelasi secara signifikan dengan 25 OH-D3 dan koefisien korelasi adalah 0,357. Dan AUC HSA SIR 003218 yang dikombinasikan dengan 25 OH-D3 adalah 0,789 dengan sensitivitas dan spesifisitas masing-masing adalah 63,04% dan 80,65%.